Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Itu ya lumayan lah ada tanda-tanda orang-orang habis makan gitu ya, alhamdulillah. Ya, sekali lagi selamat datang di acara Tostem Talks and Tour bersama Arkify di Tostem Showroom dan terima kasih banyak rekan-rekan semua sudah hadir pada acara siang hari ini. Yang sebelumnya kita semua sudah berkeliling ya ke showroom dari Tostem itu sendiri, dari melihat beragam produk-produknya dan mungkin udah dijelasin juga beberapa produk-produknya yang ada di showroomnya Tostem. Nah setelah kita muter-muter di showroomnya Tostem, kita siang hari ini kita ke bincang-bincang aja gitu ya, bincang-bincang talks bersama narasumber-narasumber yang udah kita undang. Nah, obrolan siang ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni Sustainable Design for All, Balancing Aesthetic and Ecology in Modern Architecture. Jadi seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan akan ruang yang nyaman, kita dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan bangunan yang indah, modern, serta ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Desain berkelanjutan tidak hanya soal pemilihan bahan, tetapi juga menciptakan harmoni antara estetika dan kelestarian alam. Hari ini, siang ini ya, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek desain berkelanjutan dalam arsitektur, mulai dari pemilihan bahan serta bagaimana para arsitek berinovasi untuk menciptakan ruang yang seimbang dan juga ramah lingkungan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Aldea Febrian dari Arkify yang akan memandu obrolan siang hari ini. Dan tentunya saya nggak akan sendirian, mungkin rekan-rekan udah melihat juga narasumber yang akan hadir untuk membahas tema tersebut, yakni bersama Mas Yanuar Pratama dari Accent Architecture dan juga Pak Erwin Kusuma dari Ere Studio. Boleh kita sambut keduanya? Baik, di sini sudah ada Mas Yanuar sama Pak Erwin, dua-duanya dari Bandung, betul ya? Ini perjalanan lumayan. Jadi buat rekan-rekan di sini nanti selama kita berbincang lah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita persilahkan, tapi di akhir kali ya, gitu. Baik, mungkin kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja dari biasanya kita udah tahu kalau sustainable design ini udah menjadi konsep yang sering digunakan dalam desain bangunan. Nah, menurut Mas Yanuar dan juga Pak Erwin nih, apa sih yang dimaksud dengan desain sustainable dalam arsitektur dan kenapa konsep ini tuh bisa penting buat kayak di zaman sekarang gitu? Mungkin Mas Yanuar dulu boleh dijawab. Siap. Yang pertama terima kasih teman-teman sudah hadir. Ada beberapa juga yang saya kenal di sini senior-senior gitu ya. Terima kasih sudah pada datang. Kalau saya sebenarnya basicnya kan awalnya dari kota Ciamis. Ciamis itu berarti selatan Jawa Barat ya. Bahwa di sana tuh sebenarnya ngebangun memang erat banget sama segala sesuatu yang terkait dengan tradisionalisme gitu. Artinya kalau kita mau ngebangun, kita tuh harus tanam dulu pohon albasia gitu. Tanam pohon, terus setelah 7 tahun dipanen, baru kita bisa menikmati hasilnya. Artinya bahwa functionality itu seimbang dengan estetik. Jadi memang ketika kita ngomongin segala sesuatu yang terkait dengan sustainability adalah sesuatu yang kita pikirkan dari hulu sampai ke hilir gitu produk arsitekturnya. Terima kasih buat semua yang udah hadir dan terutama beberapa juga saya lihat ada yang dari Bandung juga. Jadi kalau menurut saya sih untuk urusan sustainable adalah gimana caranya kita menerapkan si sustainable ini supaya setiap proyek itu bisa menghasilkan impact. Ya, jadi banyak banget kalau kita lihat
project yang sebetulnya ya udah asal bikin, mereka nggak peduli dengan segala aspek ini, nggak peduli dengan konteks lingkungannya. Tadi kan Mas Yanuar bilang di Ciamis dengan penanam pohon itu ya. Nah, kita harus coba masukkan itu dalam setiap pemikiran, dalam setiap project. Jadi kita ingin make sure project itu punya impact yang baik, baik untuk si calon pemakai maupun nanti untuk lingkungan sekitarnya. Jadi pendekatan itu yang nanti kita bisa eksplor lebih lanjut dalam pembahasan sustainability ini. Gitu. Ya. Baik. Nah, kira-kira tuh gimana cara menyeimbangkan tanggung jawab ekologis dan juga daya tarik estetika dalam desain? Kenapa itu penting atau berimbang gitu ya? Apakah itu bisa terjadi jika salah satu aspek lebih diprioritaskan daripada yang lain? Gimana menurut Mas Yanwar? Ya, kalau kita mengacu pada hal-hal yang tradisional tadi sebenarnya ya passive design gitu ya. Apa yang terjadi dari luar dan dari dalam tuh sebenarnya harusnya bisa berimbang gitu. Karena ya mungkin arsitektur tuh bukan hanya sekedar ruang kotak terus kita isi gitu ya. Ada hal-hal lain yang mungkin kita juga harus pikirin dan kalau secara fungsi memang ada beberapa yang harus dikorbankan, terutama mungkin kalau kita fungsinya komersial gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang berbau riset gitu ya terkait dengan mungkin rumah tinggal atau inisiatif desain, kita banyaknya lebih menekankan ke performance bangunan mungkin gitu ya. Jadi performance bangunan itu yang paling penting daripada functionality dan estetik kalau menurut saya gitu. Gimana arsitek menyeimbangkan tanggung jawab ekologi dengan estetis? Ya sebetulnya kalau kita bicara ekologi itu juga kita bicara ekologi itu juga bagian dari aspek fungsional ya. Seperti tidak bisa terpisahkan dan harus seimbang. Jadi kalau semakin banyak faktor ekologi yang kita terapkan, harusnya itu akan punya benefit yang makin banyak juga. Dan ini memang satu proses yang harus banyak didiskusikan secara mendalam dengan klien. Jadi kadang-kadang kan klien punya derajat penerimaan acceptance terhadap knowledge ekologi ini akan berbeda-beda ya. Jadi contoh kalau kita lihat di gambar yang di atas, itu satu proyek saya di Bogor. Dari awal waktu dia ingin build up tempat ini, jadi ini resort ya sebetulnya. Saya udah bilang tolong sawah yang di belakang dijaga. Jadi kita konsentrasikan si bangunan di satu titik dan kita biarkan sawah yang di sekitarnya itu kita keep untuk bagian dari si landscape. Satu, kedua tangkapan air, ketiga kita ingin supaya aliran udara juga nggak keganggu. Ya jadi kita ingin maksimalkan itu. Dan satu lagi kalau misalnya kita bicara ekologi ada kaitan dengan lingkungan ya, lingkungan sekitar. Jadi kita minta untuk si sawah tersebut dikelola oleh warga sekitar. Jadi mereka benar-benar seluruh environment di situ termasuk warga, termasuk microclimate-nya, termasuk aliran air semua mesti terjaga gitu. Jadi ini contoh yang menurut saya kita bisa terapkan cukup banyak ya faktor ekologi. Nah kalau bisa dilihat di sini juga ada semacam sungai itu sebenarnya kita memang itu ada aliran air yang kita gunakan sebagai elemen landscape. Jadi kita nggak blok airnya, kita nggak rubah arah airnya, kita masukin aja ke dalam kompleks jadi elemen yang punya daya tarik, tapi juga masih nggak ngerusak si ekologinya. Jadi ini salah satu pendekatan antara ekologi bisa jadi bagian dari estetik yang menurut saya cukup berimbang sih. Gitu. Oke, baik. Nah mungkin saya bisa tekankan lagi nih, ada pertanyaannya kalau misalkan baik rumah tinggal ataupun komersil kan nih ada proyek Pak Erwin kebayang rumah tinggal betul ya, sedangkan Mas Yonor mungkin ada rumah tinggal tapi mostly kayak banyak komersil ya, betul ya. Nah ini tuh gimana sih cara yang tepat untuk mengintegrasikan antara sustainable tapi tanpa mengorbankan kenyamanan atau desain yang mungkin menarik atau estetik kali ya Mas? Oke. Kadang-kadang arsitek tuh naif ya, termasuk saya gitu. Kita tuh pengen selalu dapat project yang ideal gitu. Kalau misalnya tidak ideal kita tuh menyalahkan. Ah dia mah selaranya nggak oke, oh dia mah budgetnya nggak oke gitu. Yang kita lakukan adalah sebenarnya kita nabung, Pak Erwin, Mbak Dana, untuk arsitektur yang ideal menurut kita tuh apa sih gitu. Walaupun hal yang simpel salah satunya adalah
kantor kita gitu. Ini walaupun kecil gitu ya, eh, pagi-pagi bisa berjemur, terus ada kayak apa namanya, candinya Sunda Empire gitu ya, ini di Bandung gitu. Itu kita nongkrong pagi-pagi, morning brief gitu ya. Eh, Walaupun sebenarnya ini agak nyesel juga sih ngebangun ini karena ini per meternya 30 juta ternyata. Mahal banget, bikinnya di Kendal Pak kemarin. Nah, cuma ada beberapa hal yang mungkin kita jadi belajar ya, bahwa ternyata untuk mendapatkan project yang ideal itu sebenarnya mungkin tidak akan pernah eh, cukup puas gitu. Tergantung usernya aja gitu. Tapi di project yang kita lihat dan kita bangun secara inci detailnya itu, ada beberapa hal sebenarnya yang kita coba perhatikan. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menjawab iklim tropisnya di pada titik ini di Bandung ya, di Indonesia. Terus kita mikirin gimana caranya supaya natural lightingnya enak, supaya fungsinya kita kerja. Terus bagaimana caranya kita mereduksi electrical dengan cara kita pakai solar panel gitu ya. Walaupun ternyata sekarang solar panel tuh bentrok sama PLN gitu. Itu ribet juga ternyata. Terus bagaimana membuat material yang efektif gitu. Sama yang PR yang paling terakhir yang saya tidak bisa pecahkan adalah mereduksi budget. Karena untuk fungsi ini risetnya lumayan banyak gitu ya. Bagaimana caranya supaya materialnya tahan api, tahan gempa sampai 7 skala Richter, dibangunnya dalam waktu singkat gitu ya. Intinya dari Aksen ini sebenarnya mencoba bagaimana caranya ketika ada di Ring of Fire, kita kan sebenarnya ada di cincin api ya. Jadi setiap saat kita bisa tsunami, bisa gempa, bisa angin, bisa apapun gitu. Modulasi inilah yang sebenarnya dipakai karena dengan modulasi struktur kayu CLT ini kita bisa ngebangun bangunan, contohnya bangunan ini kantor kita dibangun dalam waktu hanya 3 minggu gitu. Jadi nggak perlu waktu lama dan menggunakan tools dan sumber daya yang tidak terlalu jago lah. Yang penting punya murbaut aja. Gitu. Oke, nah saya mungkin lanjutin aja dari yang Mas Yanuar tadi udah bilang ya. Jadi kalau bicara soal proyek yang ideal, ya rasanya hanya mimpi mungkin nggak pernah tercapai sebetulnya. Jadi selalu aja ada hal-hal tertentu yang akan bikin kita sayang nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tapi yang paling penting adalah kita tuh coba gali semaksimal mungkin. Jadi kalau saya bicara, kebetulan saya proyek sebagian besar adalah residensial. Jadi faktor kenyamanan memang jadi tolok ukur yang sangat penting dan request klien pasti saya pengen rumah yang nyaman. Itu nomor satu pasti. Ya. Jadi kalau kita coba terapkan sustainability dalam kaitan dengan kenyamanan, sudah pasti kita akan bicara soal microclimate. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ke contoh proyek ini ya, ini kebetulan site-nya sangat panjang, jadi 16 kali 96 meter. Ya. Jadi dari awal dia udah ngomong saya pengen punya rumah yang hijau, pengen punya rumah yang bisa ngeliat kebun di mana-mana, pengen punya rumah yang istilahnya dia bilang kebetulan di Bandung mungkin konteksnya lebih mudah, tidak mau pakai AC. Ya. Jadi kita harus pikirkan semua itu dan kita terapkan ke desain. Jadi kalau kita lihat rumah ini memang kita bikin banyak kantong. Ya, jadi banyak kantong untuk si microclimate itu kita bisa atur. Jadi contohnya courtyard yang pertama ini kita bikin sebagai taman di mana semua ruangan punya orientasi ke taman tersebut. Jadi dari segi pencahayaan, natural lighting itu bisa merata masuk ke rumah. Terus dari segi udara di situ jadi menangkap banyak sekali angin yang kemudian bisa mendinginkan seluruh rumah tanpa pakai AC. Dan ini sampai sekarang masih survive tanpa AC. Meskipun kita sadar berapa belakangan ini kan suhu naik terus ya. Nah jadi sebetulnya kuncinya adalah kita tuh coba gali semua potensi yang ada di dalam keterbatasan yang diberikan oleh owner ataupun diberikan oleh kondisi lahan yang ada. Jadi rumah ini kalau dilihat kan 16 meter, gimana kita caranya bisa make sure pencahayaan alami bisa merata. Jadi kebetulan sisi yang kalau kita lihat di gambar ini adalah menghadap ke taman itu adalah sisi timur. Itu yang saya coba tangkap dengan masukan matahari timur cukup banyak sehingga itu terang sampai mungkin sampai jam 6 itu masih belum pasang lampu.
Dan kalau dilihat detail di salah satu ujung kita juga ada kolam ya. Kolam itu kita pakai untuk nambah si apa namanya ya ceritanya supaya bikin lebih adem lah ya gitu. Dan memang owner punya hobi di situ. Jadi itu kira-kira kalau kita bicara kenyamanan itu yang memang kita coba harus dekati si klien. Jadi kita komunikasikan request kebutuhan mereka apa, terus kemudian kita bisa jawab dengan uh, istilahnya pola pikir desain ya untuk mencari solusi dari request owner tersebut. Gitu. Nah, kira-kira ini kan mungkin kalau arsitek-arsitek juga pada setuju kalau misalkan sustainable tuh ya kalau buat sekarang tuh ya sepenting itu juga gitu. Cuman kalau klien kan bisa aja kayak masih concern ke cuman budget doang atau estetik aja estetik tapi budget saya cuman minim nih gitu. Nah, gimana menerapkan konsep yang masih mengedepankan sustainable tapi juga estetik dan gimana caranya klien itu mungkin bisa menerima. Kebanyakan sebenarnya arsitektur di Indonesia itu dikotakkan oleh media sosial. Artinya ketika Raffi Ahmad rumahnya kayak gitu ya, berarti tolak ukur followersnya Raffi Ahmad itu rumahnya kliennya atau fansnya harus kayak kue misalnya gitu ya. Atau misalnya sinetron di TV kita tangganya harus muter misalnya ya. Ya berarti tangga tuh harus kayak gitu. Kebanyakan masalahnya klien-klien kita banyak dapat input yang seperti itu. Jarang sekali sebenarnya kita mendapatkan klien yang ideal tadi gitu. Nah, tapi saya tadi ngobrol sama Pak Erwin ternyata bahwa showcase atau karya terbangun itu penting ya Pak ya. Jadi kita bisa ajak klien ke rumah kita, ke kantor kita untuk sebenarnya sharing value sebenarnya bahwa it's okay kok hujan tampia sedikit gitu. Toh tinggal dipel gitu. Jangan takut pakai kayu misalnya karena sudah banyak perawatan yang seru-seru sekarang gitu. It's okay kok living room AC-nya satu aja. Yang penting kita banyak pakai passive cooling system yang natural gitu. Nah hal seperti itu sebenarnya yang mungkin kita para arsitek itu harus tekankan. Karena rata-rata bahkan dari kita sendiri pun sebenarnya memaknai referensi itu sebatas hanya AI dan Pinterest gitu. Jarang sekali saya bisa masuk ke karya senior-senior saya kayak misalnya Pak Chiang Ai gitu ya, Pak Andra Matin atau Pak Willis Kusuma karena keterbatasan akses ke benchmark yang bagus begitu juga apalagi dengan klien gitu. Nah, artinya ketika kita memberikan akses yang baik terhadap calon klien kita buktikan bahwa ternyata desain kita itu kualitasnya bukan hanya sekedar spot instagramable gitu. Tapi beyond itu desain itu adalah yang memperbaiki lifestyle kita semua gitu. Jadi ketika arsitek itu datang untuk memecahkan satu permasalahan, user itu akan mendapatkan problem solving yang lebih baik sehingga kualitas hidupnya juga membaik. Oke, tadi udah disinggung sama Mas Yanwar soal klien dibawa ke rumah. Jadi kita kan pasti semua juga kepengen ya punya dapat klien yang ideal. Nah, yang tadi saya bilang ke Mas Yanwar adalah klien itu setiap kali kontak ke kita akan mulai judgement dari awal tentang kita. Mereka akan mencoba menggali value apa yang kita punya. Jadi kalau tadi ceritanya Mas Yanwar klien saya bawa ke rumah. Jadi satu metode saya itu kesempatan pertama klien bertemu fisik dengan saya itu akan saya invite ke rumah. Bukan ke kantor. Tapi dengan ke rumah kita coba bicara ngobrol santai, mereka bisa langsung yaitu tadi membuat satu judgement tentang kita apa aja sih value yang selama ini kita pegang, terutama kaitannya dalam proyek ini secara keseluruhan. Jadi mungkin bukan cuman kalau di IG gitu mungkin lihat wah karya desainnya bagus nih, wah si ini seru nih ke proyek tiap hari atau dan segala macam. Cuman dengan pendekatan personal seperti itu, klien akan mulai bisa punya trust ke kita. Jadi trust itu yang nanti akan berperan penting sampai seluruh proyek selesai. Jadi bagaimana kita punya integrity ya dengan antara klien dengan arsitek. Kalau dengan ada trust gitu,
rasanya akan mudah untuk kita mencoba menjelaskan poin-poin apa saja yang memang eh, kita miliki. Contoh proyek ini proyek saya di Ubud, ya sekarang lagi konstruksi. Kebetulan ini salah satu klien yang memang eh, orang lain bilang sulit, ya. Cuman pada satu titik dia betul-betul bisa punya trust sehingga kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang di depan, ya dia kasih aja, dia setuju aja semua yang kita propose. Itu kan yang rata-rata kita sebagai desainer pengen ya. Yang enak banget tuh saya mau propose. Boleh Pak, ambil Pak. Saya mau pakai ini, boleh Pak, ambil Pak. Pak, ini di desainnya seperti ini, saya percaya aja deh. Gitu. Ya. Nah, itu fungsinya integrity dan trust yang memang kita build up dari awal. Dan itu yang harus dijaga terus sampai akhir. Nah, di satu sisi itu juga akan punya beban moral ya untuk karena kepercayaan itu juga kalau kita sekali gagal memanfaatkan akan balik arah ke kita kan. Jadi itu sih. Jadi perkara sulit menjelaskan kalau nggak ada trust pasti sulit ya. Nah, itu yang kita pentingin sebagai. Jadi aspek psikologisnya ya lebih dari teknis sebetulnya untuk menjelaskan itu. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya ke Pak Erwin dulu nih. Ini keberlanjutan tuh kan sebetulnya bukan cuman ngomongin tentang bahan atau material ramah lingkungan aja gitu ya. Tapi juga gimana ruang itu juga bisa berfungsi. Nah, gimana memastikan bahwa keberlanjutan berjalan seiring dengan fungsionalitasnya. Oke, keberlanjutan terkait dengan fungsionalitas. Kebetulan kalau dari pihak kami sih selalu, terutama karena kaitannya proyeknya sebagian besar adalah residensial ya, perumahan, kita sangat menitik beratkan fungsionalitas. Jadi setiap aspek desain yang kita propose, kita harus make sure itu nggak cuman ya bagus secara estetis atau cuman keren karena itu fitur yang lagi viral di Instagram yang menurut orang katanya bisa dipakai tapi ternyata itu tadi yang saya bahas sebelumnya bisa jadi malah jadi bumerang buat kita. Ya kita kata di Instagram bagus, oke Pak pakai aja. Terus kemudian gagal kita akan disalahin gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat contoh yang di slide di atas itu salah satu approach untuk menempatkan elemen dan aspek sustainable dalam desain. Jadi rumah ini kita bikin untuk yang gambar pertama yang langit biru ya, itu kita bikin dengan penempatan masa bangunan itu melihat posisi pohon-pohon besar yang ada di sekelilingnya. Jadi saya ingin create microclimate yang memang betul-betul memberikan efek kenyamanan yang maksimal buat si penghuni. Jadi ini kebetulan lokasi di Sentul. Kalau kita orang Jakarta mungkin mikir Sentul adem ya, tapi ternyata yang di sana tuh yang ada adalah lembab. Dan kalau lagi panas, panasnya luar biasa dengan posisi cenderung di atas bukit. Jadi waktu menerima proyek ini yang saya lakukan pertama, saya bilang saya ingin naruh bangunan under the shade of this tree gitu. Ya. Nah dengan pohon-pohon terbesi besar-besar dan kalau dilihat foto yang sekarang itu di depan ada kisi-kisi kayu, itu sebetulnya kisi-kisi yang betul-betul berfungsi sebagai filter sinar matahari. Betul itu menghadap ke timur. Jadi kalau pagi itu nyorotnya karena di atas bukit ya, itu kencang banget ke rumah dan efeknya kan pasti panas ya. Jadi saya biarkan si kisi-kisi itu yang jadi penyaring intensitas matahari dan di sisi visual, kisi-kisi itu yang saya bilang sebenarnya ini waktu itu kan sempat dibawa di acara di TOSTEM di Tokyo, TOSTEM Design World. Itu yang saya infokan ke mereka adalah kisi-kisi ini kita buat sebagai template sebetulnya buat shadow play dari si pepohonan. Jadi kalau pagi itu si sinar matahari yang terlalu keras itu malah justru create banyak sekali efek drama silhouette shadow play di kisi-kisi. Jadi berfungsi sebagai memang penyaring dan juga berfungsi sebagai visual. Gitu. Dan nomor 2 itu lebih ke kalau dilihat itu ada semacam screen kecil-kecil ya kayu. Itu kita manfaatin limbah proyek. Jadi karena proyek tersebut banyak banget pakai kayu ulin dan potongannya itu melimpah ya. Ya jadi saya bilang
kita coba scrap ide ngambil barang baru, kita pakai sisa sampah ini kita olah jadi pola seperti itu. Jadi salah satu contoh yang kita coba terapkan. Ini contoh yang paling ekstrim yang kita kerjakan. Ini adalah satu prototipe untuk rumah murah 2 lantai. Nah, murah itu artinya kalau kata PUPR tuh sebenarnya harganya mulai dari 2,5 sampai 4 juta. Jadi memang itu adalah harga yang mungkin menurut saya tidak rasional ya terhadap harga kalau misalnya kita ngomongin per meter persegi di kota gitu, misalnya ada yang kontraktor misalnya 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, ada yang ke atas gitu. Sedangkan kalau di kita sebenarnya sekarang kalau masih terkait dengan standar pembangunan, PUPR dan konstruksi di Indonesia itu sebenarnya masih mengakui harga pembangunan itu sangat rendah. Nah, pertanyaannya adalah ternyata ini kata beberapa jurnal ya, bahwa bangunan di dunia itu yang didesain oleh arsitek itu hanya 2%. Artinya bahwa sisanya didesain secara organik atau secara tukang bangunan aja gitu ya, atau kontraktor yang merangkap sebagai arsitek yang ngebangun itu gitu. Nah, challenge-nya adalah mungkin gak sih kita bikin kayak satu LCGC mobil tapi yang generik seperti mobil tersebut tapi untuk rumah gitu. Nah, ini yang kita coba gitu. Jadi mencoba sekali-kali jadi arsitek rezim. Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat fungsi itu seminimum mungkin gitu dengan material-material yang sebenarnya ada di lapangan. Nah, kuncinya adalah ada di lapangan. Tadi kita kesalahannya kita bisa bikin bangunan super mahal 30 juta per meter itu gara-gara tidak ada fabrikatornya gitu. Jadi kita men-challenge nih sponsor gitu ya, Tostem terutama, ayo dong bantuin kita nih supaya bisa menciptakan barang-barang yang inovatif gitu ya. Untuk bisa jadi affordability-nya lebih banyak, gitu, lebih bagus dan bisa range produknya itu lebih banyak. Nah, tantangan itu datang karena saya nggak tahu dari mana ini keluarnya. Dia bilang bahwa rumah murah 2 lantai itu harus di bawah 100 juta gitu. Yang mana itu sudah tidak mungkin kalau pakai struktur konvensional beton bertulang. Makanya memang kita bikin rumah prefab modular yang luasnya tuh hanya 20 meter persegi gitu. Nggak ada sebenarnya perumahan yang dijual di bawah 20 meter persegi. Cuma karena ini adalah program pemerintah yang terkait dengan landed house, ya harus ada dan kita desain gitu. Ideal nggak? Nggak banget gitu. Saya pun nggak mau tinggal di sana. Tapi harus ada gitu. Karena ya balik lagi ya, jadi arsitek rezim nih. Ngikutin peraturan saja, bagaimana mengikuti status standar value yang sudah ada gitu ya. Dan mencoba masuk bahwa saya cukup ikut andil dalam pembangunan bangsa gitu. Walaupun sebenarnya mungkin banyak yang bilang bahwa ini desainnya biasa banget gitu ya. Ya betul sih, karena ini benar-benar hanya fungsi sebenarnya. Gimana caranya hanya 20 meter persegi, 2 lantai, 2 kamar tidur, living, dining, kitchen, tidur. Wah itu ribet banget sebenarnya, sangat kompleks. Jadi memang dibilang ideal, tidak ideal, tapi kita mencoba membuktikan bahwa sebenarnya kalau mendesain fungsi dan kita menyampingkan estetika bisa terjadi gitu. Pasti kayak problemnya bahan-bahan materialnya juga gitu ya Mas ya, yang bisa. Oke, kalau dari Pak Erwin. Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara pemilihan material ya, bukan soal biaya semata. Kalau kita balikin lagi ke apa sih tugas arsitek sebetulnya, dan dalam konteks saya kebanyakan memang proyek-proyek residensial. Jadi approach saya biasanya memang kita nggak melulu bicara soal desain yang keren. Jadi kalau keinginan semua orang, termasuk saya, termasuk Mas Jenor dan semua yang di sini, pasti kan pengen bikin desain yang sekeren mungkin atau kadang-kadang monumental. Ya. Cuman hal tersebut kalau saya biasanya saya kesampingkan dulu. Jadi tadi saya ambil kata-kata yang Mas Yanur sering katakan adalah fungsi. Ya. Kita harus mastiin semua komponen yang kita pilih itu berfungsi dengan baik ya. Jadi analisa seluruh faktor yang memungkinkan, bahkan kadang-kadang analisanya itu keluar dari bidang keilmuan kita. Ya, jadi kan semua juga tahu ya, arsitek harus seolah-olah harus tahu segalanya. Kadang-kadang yang ditanya malah kaitannya kita jadi psikolog gitu ya. Kita coba nih si owner itu seperti apa, kepengennya seperti gimana. Dan satu hal yang saya selalu lakukan itu saya menempatkan diri saya di posisi si klien.
tadi yang proses saya bilang di awal adalah dimulai dari sejak pertama kali mereka datang ke rumah saya. Terus saya coba selami semua karakternya dan pada akhirnya saya mencoba posisi klien untuk penentuan satu material. Jadi apakah misalnya ada material, Pak ini tadi bisa disebut ya, viral di Instagram, ini keren Pak. Ini rame nih, semua orang pakai. Oke, kalau saya jadi klien, saya akan mikir ini seperti apa sih ya. Nanti ke depannya maintenance-nya seperti apa, susah nggak pasangnya, susah nggak gantinya, biayanya murah mungkin, tapi biaya tambahan di kemudian hari mungkin jadi besar. Nah contoh kalau di foto ini, itu adalah pemakaian kayu ulin. Jadi kayu ulin yang, ini kita ambil kayunya itu betul-betul kayu recycle. Jadi kita belinya dari bekas dermaga di Bali ya sebetulnya belinya. Dan kita justru mencoba analisa ini caranya pasang seperti apa supaya nggak pecah, terus supaya dapat efek tekstur yang maksimal dan ini kena matahari dan ada kolam sekitarnya otomatis kelembapannya bertambah. Nah ini semua saya selalu mencoba untuk kalau saya si klien ini akan melihat ini semua seperti apa. Jadi itu sih pendekatan saya. Jadi kita coba kemukakan itu semua selain masalah biaya tadi. Ya. Oke, kalau di proyek-proyeknya Mas Yanuar, kira-kira milih material tuh yang tepat ya buat yang berhubungan dengan berkelanjutan, tapi juga ya pertimbangan utamanya material, apalagi kalau nggak budget gitu. Tapi kalau di proyek-proyek Mas Yanuar, apa nih kira-kira yang ideal kali ya? Tidak ada klien yang benar-benar unlimited budgetnya. Jadi mereka juga ada rasa win-nya mereka bahwa oh saya bisa menghemat kok, ini lemari kayu jatinya dari rumah lama saya bisa diaplikasikan ke desain yang kontemporer gitu contohnya. Nah kalau saya sebenarnya bukan hanya sekedar material yang atau budget yang murah ya, tapi juga ngomongin tentang daur hidup material. Daur hidup material ini adalah satu hal yang menarik karena saya itu punya hobi baru sekarang yaitu berburu joglo dari Jawa Tengah. Kenapa? Karena satu, kayu sekarang mahal banget, susah ditemukan, mahal, dan kalaupun kita mendapatkan kayu yang bagus gitu ya, itu tuh pasti bekas sesuatu seperti yang tadi Pak Erwin bilang bekas dermaga gitu ya. Sekarang tuh udah susah sekali mendapatkan kayu yang bagus. Paling bekas belakang truk tuh, yang jadi kalau zaman dulu tuh truk tuh belakangnya kayu, bekas perahu atau bekas bongkaran bangunan lama. Nah itu yang seru. Terus yang kedua sekarang saya lagi banyak koleksi tegel, banyak juga itu yang bekas-bekas bagus-bagus karena kalau tegel sekarang mau bikin contohnya ke kunci gitu ya di daerah Jawa Tengah itu setahun indennya gitu. Jadi memang sekarang kita banyak berburu material-material bekas untuk diaplikasikan. Intinya bahwa untuk memperpanjang umur satu material yang terkait dengan bangunan kita bisa pakai atau memperpanjang usia si material tersebut. Karena sebenarnya satu jadul itu sebenarnya memberikan satu efek yang long lasting ya. Terus yang kedua kalau ngomongin biaya udah pastilah. Tapi yang paling penting sebenarnya waktu. Gimana caranya kita bisa nge-cut cost terutama contohnya ini fungsi komersial. Jadi ini adalah salah satu F&B di Bandung di kawasan lama yang kita juga strukturnya kita tidak bongkar, kita benar-benar pertahankan gitu ya. Dan uniknya di daerah Cipeganti sama di daerah Bandung itu biasanya ada nama anak perempuannya di rumahnya. Nggak tahu kalau di sini masih kepake apa enggak. Di fungsi ini ada namanya Tilujane, tertulis di depan gitu. Jadi kalau nama anaknya Anya Geraldine gitu ya, nah itu tuh tertulis di situ. Nama anaknya yang paling disayangi katanya gitu. Itu yang kita benar-benar pertahankan gitu. Kita buktikan bahwa sebenarnya memiliki karakter itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Di samping kalau kita ngomongin biaya itu mah udah pastilah semua klien juga ngomonginnya hemat anggaran, tapi value apa sih yang kita bisa berikan ke klien selain biaya. Nah kira-kira penting gak sih mengintegrasikan material secara keseluruhan dalam desain bangunan? Jadi masih foto dari proyek yang sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita bicara soal mengintegrasikan satu material,
Kita tentu dalam satu proyek itu material banyak banget dan sedemikian banyak yang harus kita coba integrasikan terutama terkait dalam konsep keseluruhan si desain tersebut. Jadi kalau kebetulan si klien ini ceritanya semakin kita masuk mendalam ke dalam desainnya dan seiring dengan waktu konstruksi yang berjalan, dia pada akhirnya semakin menjadi gitu. Jadi mungkin ini juga contoh klien yang cukup enak ya. Jadi dia semakin semangat, dia semakin coba explore. Jadi dia challenge-nya waktu itu ke saya nggak, dia bilang, Win saya nggak mau punya pintu yang biasa, bikinin dong yang spesial. Dan kebetulan memang secara harga dia nggak terlalu mau ini ya, nggak mau tahu terlalu hitungan. Jadi kita coba explore, kita cari material dan ini saya hunting betul-betul di Bali ya kebetulan. Saya cukup banyak traveling ke Bali. Ini ceritanya kayu ulin lagi. Cuman kalau dilihat teksturnya itu ada yang bolong-bolong, ada yang bolong-bolongnya rada halus, ada yang bolong-bolongnya sangat kasar. Itu semua ini adalah kayu yang selama ini terendam di bawah air. Jadi bolong tersebut, lubang-lubang tersebut itu dari gigitan shell ya, kerang. Yang lama-lama dia membuat kedalamannya tersebut dan itu jadi tekstur yang menarik. Nah, ini yang terus kemudian saya coba propose ke klien, gimana caranya kita bisa bikin ini jadi satu komponen pintu. Dan untuk bisa menempatkan ini semua, kita mengintegrasikan si elemen kayu yang berlubang-lubang ini, yaitu kita ini studinya cukup lumayan ya, jadi termasuk kita bikin engsel baru, kita termasuk bikin rangka apa yang bisa bertahan terhadap kekuatan si kayu ulin, karena kayu ulin itu daya perubahannya cukup drastis ya. Dan kita bicara soal beratnya. Ini total beratnya hampir 400 kilo satu pintu. Dan itu jelas nggak bisa pakai engsel yang ada di pasaran. Jadi kita studi dengan ada beberapa spesialis yang memang mau mikir ya untuk bikin satu engsel pivot sebetulnya. Kita coba realisasikan si kayu ini. Dan kalau dilihat handle-nya kayu yang lain lagi, itu kayu jati. Nah, kita coba komposisikan ini semua dalam satu komposisi visual yang kita lihat sekarang ini. Dan ini sebenarnya di skala, ini adalah satu pintu. Tapi kalau kita bicara proyek secara keseluruhan, komponen yang akan kita satukan itu akan jauh lebih banyak lagi. Dan memang tugas kita untuk integrasi ini semua. Dan itu dimana kita memang expertise kita di dunia desain itu yang diajarkan. Jadi semacam saya suka ngasih analogi ke klien gitu. Desainer harus punya vocabulary yang banyak. Ya, jadi kalau ibaratnya kita chef, kalau kita jarang ke pasar, kalau kita jarang nggak tahu ingredients ya kita taunya masak nasi goreng yang cuma nasi, kecap, telur. Gitu. Tapi semakin banyak kita bisa incorporate material baru, herbs yang baru, protein yang baru, kita kan jadi bisa create dish yang semakin variatif. Gitu. Ya. Kalau di proyek-proyeknya Mas Yanuar, penting nggak nih mengintegrasikan material Saya dalam satu? banyak belajar dari film-film terkait dengan makanan Pak, yang Michelin Star gitu ya. Pas saya cobain, ternyata nggak enak makanannya gitu. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana ketika saya datang ke satu pedesaan di Jepang, ada satu keong kecil khasnya dari daerah mereka yang awalnya jadi hama, jadi makanan yang berkelas gitu. Jadi bagaimana kita mencari potensi sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin, contohnya ya, saya nonton film namanya Grand Maison Tokyo di Netflix, teman-teman harus nonton. Itu bagus sekali filmnya. Bagaimana perjuangan seorang chef untuk mendapat Michelin Star bintang 3 gitu. Ternyata memang seperti yang kita gelutkan sekarang gitu. Bagaimana cara kita mencari, mendalami apa yang kita miliki, apa yang sekitar kita jadi potensi gitu. Salah satunya adalah kalau kita ngulik satu material, tadi mungkin kalau tadi contohnya Pak Erwin itu adalah kayu ulin, kalau kita pakai softwood namanya kayu albasia di Ciamis, bagaimana direndam di dalam tanah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata tanah kita itu adalah tanah vulkanik. Jadi memang unsur-unsur hara di dalam tanah itu luar biasa banyak.
Nah makanya kita kumpulkan petani kayu di Ciamis untuk bisa bikin koperasi sebenarnya. Jadi dari hulu itu sebenarnya orang mau ngebangun rumah, orang mau punya tabungan buat anaknya sekolah, anaknya mau acara pernikahan atau bikin apa, itu dibuat dari koperasi kayu ini gitu. Simple sekali gitu. Jadi naik harganya gitu ya, dari yang punya semeter 1 kubik cuma 1,5 juta, sekarang jadi 3 juta. Tetap murah, tapi setidaknya kayu albasia ini tidak hanya sekali pakai. Jadi kalau teman-teman lihat kayu albasia itu hanya dipakai buat nge-kisting aja tuh. Alas buat ngecor beton udah dibuka ya ya dibuang, umurnya sudah habis. Padahal sebenarnya kalau dikeraskan atau misalnya kita jadi struktur itu bisa. Salah satunya adalah karya kita yang si Albasia House ini yang mendapatkan Good Design Indonesia bukan karena desainnya bagus, tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk bisa jadi level up. Jadi kayu yang murahan dan jelek ini aslinya ya, setelah disuntik steroid gitu istilahnya ya, dia jadi kayu yang kelasnya kelas 3. Asalnya kan kelas 1 ya, itu rendah sekali gitu. Ketika dia nambah density-nya dan kita rendam di dalam sawah, fungsinya itu jadi ada penebalan density dan anti rayap. Jadi memang itu yang sekarang kita banyak kembangkan, bahwa ternyata softwood di Indonesia itu bagus. Nah ceritanya pada saat itu saya yang sotoy dan bodoh ini berpameran lah di Tokyo. Nah ada orang Sumitomo itu yang menjajah Indonesia pada saat itu. Jadi Indonesia bukan dijajah Jepang, salah satunya adalah company besar namanya Sumitomo. Dan dia bilang bahwa coba mampir deh ke kantor kita di Chiba pada saat itu. Mereka sudah mengembangkan satu jenis pohon sakura yang tidak ada selulosa. Jadi rayap itu makan selulosa. Makanannya mereka. Mereka sudah menginjeksi dari benihnya si sakura itu sehingga kayu itu tidak dimakan oleh serangga. Dan teknologinya sangat expert sekali. Jadi mereka bilang bahwa ini adalah salah satu teknologi yang simple yang bisa dipakai. Karena selain tadi Pak Erwin bilang ada ulin ya yang direndam di bawah sehingga bisa masuk keong gitu ya. Sebenarnya banyak banget material kayu di Indonesia yang bisa dengan metode mumifikasi ini. Salah satunya adalah bambu. Pak Singgih Magno sudah mencoba itu. Jadi bangunan yang bagus sekali. Terus juga ada kayu hardwood. Hardwood itu contohnya kayu ulin, kayu merbau, kayu yang berwarna gelap atau kayu yang berwarna ringan seperti ini gitu. Kenapa warnanya bisa tua? Itu karena kita kelamaan ngerebusnya istilahnya. Harusnya sebenarnya hanya direndamnya setahun. Tapi karena pada saat itu nenek saya lupa ngambil, jadi 7 tahun direndamnya. Jadi kualitasnya jadi sangat keras gitu. Istilahnya disugu, apa ya bahasa Indonesianya, disugu, diserut. Diserutnya tuh susah banget gitu. Karena memang sudah padat dan mungkin 5 tahun lagi jadi batu kali gitu. Jadi memang sebenarnya ya kaya sebenarnya Indonesia itu secara material dan teknologi perubahannya. Kira-kira seperti itu. Nah milih material yang mungkin sustainable tuh ngaruh nggak ke apa ya, struktur dari proyek yang digunakan? Kalau bicara soal ilmu desain mungkin masing-masing dari kita punya cara beda-beda ya. Jadi pendekatannya pasti akan beda-beda. Tapi satu hal mungkin yang menurut saya biasanya kalau dalam proses desain tuh kita akan coba berpikir sekomprehensif mungkin. Jadi kita nggak melulu cuma mikirin oh ini strukturnya aja, oh ini sustainability-nya seperti apa. Tapi mungkin kalau saya sih merasa lebih dari dalam bawah sadar saya create elemen itu udah pasti akan memikirkan semua aspek itu bersamaan. Nah, jadi kalau contoh proyek ini BGH House yang 2 bulan yang lalu kita masuk ke TADA ya, Toastmaster Asia Design Award di Jepang. Jadi kalau kita lihat bagian ini sebetulnya nggak melulu cuman sekedar oh yaudah kita bikin tangga, oh yaudah di tangga ini kita bikin jendela yang besar dan segala macam. Cuman kita create tangga ini dengan banyak pemikiran soal gimana mastiin si microclimate itu terjadi itu. Ya. Jadi kita tangga kita buat dengan ada jendela besar dari luar, otomatis cahaya
matahari akan banyak, terutama ini bagian belakang itu adalah barat ya. Jadi panas itu akan jadi masalah. Dan panas kita itu akan terkena langsung ke kayu. Jadi itu kita consider. Nah, jadi akhirnya dalam satu keputusan desain kita buat itu di ujung itu ada satu pohon yang kita tabibuya putih. Ya, dengan harapan sebetulnya cahaya yang masuk kita bisa filter. Ya. Nah, itu satu contoh. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah dalam penempatan ruangan kita ngerasa emang kita butuh satu space untuk memasukkan aliran udara. Ya, jadi kita buat semacam recess part, jadi legokan. Itu tujuannya sebetulnya bukan melulu soal supaya fasadnya terlihat keren dan segala macam, ada maju mundur gitu, atau memberi layer tersendiri, bukan. Tapi di situ berlangsung pusaran angin. Itu yang kita coba terapkan, yang mana pusaran angin itu kita masukkan ke dalam setiap ruangan yang ada di kanan dan kirinya. Jadi kalau dilihat di bawah itu ada kamar mandi, di atas ada kamar mandi, terus ada area penerima ya di sebelah kirinya. Dan kita bisa mastiin area-area tersebut tetap dapat cahaya, tetap dapat sirkulasi udara. Jadi kalau dibilang apakah mempengaruhi struktur, jelas. Dan kita harus incorporate itu dari awal sebetulnya. Jadi jangan nanti mungkin secara desain udah jadi baru kita pikirin. Ya, itu sih. Oke, kalau dari Mas Yanuar. Saya belajar dari hal yang sangat struktural, yaitu bangunan-bangunan vernakular yang ada di Indonesia, yang sebenarnya estetikanya itu adalah struktur itu sendiri gitu. Dan ternyata setelah saya mencari gitu ya, ketika ya ini mas saya emang nggak usah ditanya ya, saya ditanya arsitek favorit siapa gitu ya. Saya secara metode saya jawab Kengokuma. Kenapa saya bisa jawab Kengokuma? Karena kalau pernah mampir ke beberapa kota di Jepang, dia itu adalah seorang star architect gitu ya. Kenapa disebut star architect? Karena ada mukanya di banner bangunannya. Salah satunya adalah di Mekarta. Ada satu bangunan, satu tower di Mekarta yang didesain oleh Kengokuma. Persis seperti di Jepangnya. Jadi misalnya nih ya, ada developer misalnya Mekarta. Clubhouse ini didesain oleh Kengokuma gitu. Ada mukanya gitu. Artinya bahwa sebegitu menjual lah Kengokuma gitu. Saya mencari gitu, emang sejago apa sih si Kengokuma? Waktu itu ada kesempatan juga untuk mampir ke kantornya, dan hal yang menurut saya paling menarik itu adalah ada satu proyek itu menghasilkan satu riset gitu. Jadi misalnya nih, ketika satu fasad dari roster yang bentuknya diamond gitu ya, yang dia benar-benar bikin gitu. Dan dia pun sebenarnya tidak mengharamkan satu material itu diulang di proyek-proyek lain. Tapi bukan itu yang jadi penekanan utama. Nah itulah yang kita lakukan gitu. Bagaimana sebenarnya material itu bukan hanya sekedar finishing, tapi juga material yang mungkin kita mencari struktur-struktur baru. Karena balik lagi, Indonesia itu supermarket bencana. Bencananya mulai dari bencana non buatan manusia, bencana politik, dan bencana apapun gitu, macam-macam. Artinya bahwa sebenarnya kita harus sebagai arsitek harus benar-benar bisa mencari solusi yang lebih expert lagi dari apa yang dilakukan oleh Kengokuma gitu. Karena metode kita mengenai sumber daya alam itu luar biasa banyak dan besar. Artinya ketika kita berpatok pada leluhur kita bagaimana hidup mungkin ratusan tahun yang lalu, itulah yang mungkin kita bisa lakukan sekarang gitu. Bagaimana caranya supaya tetap relevan dengan zaman dengan menggunakan material yang mungkin tersedia, bahkan kita lestarikan dari sekarang. Oke. Nah, gimana sih kita memastikan bahwa material yang dipilih itu gak cuman ramah lingkungan aja, tapi juga mendukung fungsi atau kebutuhan ruang yang bakal dibangun di proyek dari Pak Erwin? Kita coba ambil contoh sederhana ya. Jadi mungkin kalau kita kan sekarang cukup akrab dengan bata merah atau bata ringan. Jadi beberapa kasus yang saya alami sebetulnya akhirnya saya belajar bahwa mungkin tidak semua
atau misalkan material tertentu nggak bisa diterapkan secara merata di semua konteks kota ya. Jadi contoh misalkan kalau di Bandung kita pakai Hebel itu mungkin masalah cuaca nggak terlalu jadi bata ringan ya, nggak terlalu jadi poin terlalu penting gitu. Cuman kalau kita pakai bata ringan di Jakarta itu jadi masalah cukup besar karena suhu tadi, suhu udara. Jadi ada satu proyek saya beberapa tahun yang lalu itu di Pluit, kebetulan cuacanya kan ekstrim ya. Dan kita pakai bata ringan, kita pakai bata merah. Efeknya suhu internal ruangan tersebut itu jauh turun dibandingkan proyek yang di yang di waktu itu satunya di Muara Karang itu pakai bata ringan. Jadi faktor itu yang kemudian jadi pelajaran buat saya. Jadi kita harus menerapkan material yang tepat di tempat yang tepat. Jadi itu satu contoh. Contoh yang lain mungkin adalah penerapan kalau kita ngomong mau yang ramah lingkungan, kita juga sering bicara soal green wall kan, green vertical wall. Nah, aplikasi green wall itu kita juga harus lihat titik perannya, benefit yang akan didapat versus potensi masalah yang muncul. Ya itu karena kan nggak semua klien juga punya pemahaman yang sama, punya pemikiran yang sama tentang mungkin aspek nanti teknisnya seperti apa, perawatan dia seperti apa, terus effort untuk investasi yang dibutuhkan untuk membuat green wall tersebut dibandingkan dengan benefit yang didapat misalkan udaranya lebih enak, oksigen lebih banyak. Atau malah bisa jadi kebetulan tetangga saya maniak green wall, dia bikin 2 green wall di satu rumah. Dia harus beli tanah lagi di sebelahnya untuk jadi nursery, khusus hanya nursery. Jadi harus penggantian yang rutin. Nah itu dia makanya setiap penerapan material kita memang harus butuh diskusi mendalam, terutama dengan klien sih. Dengan segala knowledge yang kita punya, kita coba aplikasikan, kita ajak kliennya dalam proses diskusi, mereka tahu plus dan minusnya untuk setiap option yang akhirnya akan kita pilih. Jadi itu salah satu titik penting peran arsitek di situ sih. Oke, kalau dari Mas Yanuar gimana sih memastikan material tuh nggak cuman ramah lingkungan doang gitu Mas? Ya, ini challenge-nya ya ketika kita terlalu berinovasi ternyata memang maintenance-nya tinggi Pak, misalnya ya gitu ya. Tapi kita juga kita jelaskan bahwa ternyata green wall itu juga memiliki value yang lebih baik daripada keburukannya. Walaupun ternyata mungkin investasi di awal agak tinggi, tapi kita tuh mendapatkan satu value yang lebih daripada biayanya. Dan kalau kita sebenarnya malah lagi banyak mendalami tentang Feng Shui Pak. Walaupun kita di Unpar dulu ada ini ya mata kuliah umumnya, tapi ternyata memang untuk dipahami secara mendalam itu sangat menarik. Artinya bukan Feng Shui yang berbau mistis ya Pak ya, tapi Feng Shui yang artinya adalah fisika bangunan. Jadi memang fisika bangunan di setiap daerah itu ya, di Timur Tengah, di Indonesia, dimanapun itu pasti berbeda-beda gitu. Dan kebanyakan memang mereka mempengaruhi pembentukan material itu secara natural gitu. Jadi memang kalau kita melihat ada material yang sudah dipakai ratusan tahun di bangunan kolonial atau di bangunan vernakular gitu ya, itulah material yang mungkin kita bisa explore gitu, sesimpel itu aja. Karena prinsip dari kita mendesain sesuatu bangunan gitu ya, simpelnya kita belajar dulu apakah material ini sebenarnya cocok dengan apa yang terjadi di iklim kita. Karena ada beberapa klien yang memang punya budget lebih, pengen impor satu kayu gitu ya untuk expose fasadnya. Tapi ternyata memang tidak cocok konteksnya dengan Indonesia karena kelembaban di Indonesia itu tinggi gitu. Jadi memang kita juga sebagai arsitek harus melihat dari sisi lain gitu ya. Balik lagi nih ke idola saya Pak Kengo Kumasan gitu ya. Ketika project paling jauh, dia tuh datang ke tempat itu untuk bikin sampling Pak, menariknya itu. Dia ngecek samplingnya, misalnya dia bikin atap pakai susunan bambu gitu. Dia datang kemanapun itu di seluruh dunia hanya untuk ngecek samplingnya. Sama dia dibakar, dikasih air, disetrum, diapain gitu. Ketika dia bilang ACC, ACC gitu. Jadi memang kita harus melihat material itu dari apa yang ada di site gitu. Kalau bisa yang nggak terlalu banyak mob demop, karena kebanyakan
project-project kita yang remote area, kita banyak bantuin project-projectnya Paragon ya. Paragon tuh holdingnya Wardah dan KAF, bikin masjid sama bikin jembatan. Nah itu tuh baru kebayang atau baru diuji kita sebagai arsitek tuh ketika mendapatkan project yang luar biasa jauh gitu. Karena air susah, semen susah, nggak ada yang bisa ngerjain gitu. Kita tuh mengerjakan project at bare minimum gitu. Jadi apapun yang ada di sana ya sudah kerjakan aja gitu. Dan challenge-nya bukan lagi budget, bukan lagi kemudahan, tapi seberapa lama bangunan itu bisa bertahan di tempat itu.